Jumpa lagi dengan saya, Juli Jati Prambuti dalam Ngaji Seni Rupa. Sobat-sobat, kali ini saya bermain di sebuah studio dari pelukis Slamet Hendrokusumo. Nah, ini penting kita sharing dengan dia karena selain jadi seniman atau pelukis yang sangat produktif, juga kreatif, tetapi dia tuh memiliki gagasan-gagasan atau ide-ide terkait dengan wilayah di mana dia tinggal, yaitu di Kota Batu. Apa kabar, Pak Slamet? Baik-baik, Pak Juli. Wah, keren. Mudah-mudahan sehat. Selama pandemi kemana saja, Pak Slamet? Ya, saya di rumah saja. Ini saya pikir di pandemi ini sebuah ruang yang saya pikir sangat menguntungkan saya, karena sekarang itu kan tidak kemana-mana karena dibatasi ruang dan waktu kita berkunjung ke teman ke mana, sehingga saya lebih konsentrasi kepada berkarya. Oke, jadi selama pandemi itu malah justru tidak menyurutkan kreativitas ya, tambah nemen tambah menyala-nyala begitu Pak ya? Iya betul sekali. Karena begini, Pak, bagi seorang kreator itu nggak ada halangan tentang urusan-urusan yang terkait di luar masalah kreativitas. Saya merujuk kepada banyak seniman-seniman Soviet itu, ketika di sana ada sebuah tekanan dari kekuasaan itu, malah mereka berkarya walaupun itu di ruang yang sempit, di tempat-tempat gelap, bahkan di gua-gua, mereka tetap berkarya. Dan kita tahu bahwa karya-karya mereka setelah pasca terjadi perestroika dan glasnost itu, mereka mengeluarkan beberapa karya seperti Ilya Repin, Ramskoy dan lain sebagainya itu, sangat luar biasa. Dan kita mengetahui bahwa salah satu dari karya seni yang mereka ciptakan itu memberikan suatu potret sosial tentang kekuasaan, bagaimana kediktatorialisme yang ada di Soviet tersebut. Ya, oke. Tapi sebelum masuk ke situ, saya sebenarnya juga ingin ke sana nanti. Tetapi kita mulai dari hal-hal yang menjadi obsesi Cak Slamet aja. Saya panggil Cak Slamet biar kelihatan lokalnya. Kalau Bapak itu kelihatan saya tidak mengenal dia itu. Jadi nggak friendly. Iya, tidak friendly. Ya. Jadi nanti kita ke sana arahnya. Yang pertama saya ingin mengulik tentang gagasan Anda. Dulu itu kan Anda salah satu orang yang ada di dalam Pokja ya. Jadi yang mencita-citakan Kota Batu ini, kalau dulu masih kecamatan terus menjadi sebuah kota. Mungkin kawan-kawan yang lain pengen tahu ide dasarnya apa, kok tiba-tiba punya, mungkin juga tidak tiba-tiba, tetapi juga satu keinginan yang sebenarnya sudah dirasakan lama, tetapi Anda, Cak Slamet bersama kawan-kawan yang lain kok punya semangat untuk menjadikan yang dulu kecamatan jadi kota yang penting di Jawa Timur ini. Apa sih dulu cita-citanya itu ingin seperti apa? Coba diceritakan. Ya, itu sebetulnya berawal dari saya ketika masih muda. Saya memang sangat suka berorganisasi. Bukankah ini sekarang masih muda terus ya? Semangatnya masih muda. Oh, semangat muda. Ya, terus gimana? Setelah itu saya juga aktivis di kampung. Setelah beberapa tahun kemudian ada sebuah statement yang dilakukan oleh Pak Imam Utomo pada waktu itu masih gubernur, kalau Batu itu akan kembali lagi ke Pakuan Bunda, artinya kabupaten, maka dia akan merasa sangat bahagia. Itu menurut kami. Menurut kami sebelum Pokja itu berdiri memang ada LSM Berantas. Kebetulan ketua umumnya saya. Ada di sana ada Pak Dr. Inu Soekartono, ada Pak Sentokari Wahyudi, dan banyak teman-teman yang lain. Termasuk beberapa partai yang sekarang ini sebut saja seperti wakil wali kota Pak Punjul Santoso, itu anak buah saya di situ ya. Nah, pada waktu itu memang kita sedang mengkritisi banyak pohon-pohon besar itu sekarang ini di BNS itu ditebangi. Nah, setelah ditebangi kami reaksi, termasuk Pak Rinekso yang sekarang jadi dekannya Unmu itu. Reaksi, kenapa kok itu ditebangi? Ternyata ujung-ujungnya menurut pemerintah itu, dana itu akan dipakai untuk membuat balai kota lama. Balai kota sekarang rumah dinas wali kota sekarang ini. Lah,
itu menyulut kami menjadi gelisah dan kita marah katakanlah atau kesal begitu. Nah setelah itu terus pada waktu gubernur memberikan satu statement itu memicu ketika tanggal 16 Agustus pada waktu tahun 99 itu kita kebetulan ada satu rapat dengan para pendiri seperti DHC, seperti ya banyak lah, seperti kayak veteran-veteran, itu ngumpul semua, kita merespon dari omongannya gubernur itu semuanya jadi marah. Lah setelah berangkat dari persoalan lingkungan tadi atau pohon-pohon yang ditebangi, itu akhirnya kita mengerucut bahwa ini Batu kalau tidak pisah dari Kabupaten Malang, itu kita merasa rugi karena kita tidak bisa mengatur atau memberi otoritas bagi sebuah wilayah bagaimana bisa mandiri. Nah berikutnya beberapa alasan itu, yang pertama masalah sejak tahun 93 Batu itu sudah diusulkan menjadi kota aktif. Tetapi ketika menjadi kota aktif tersebut, itu sejak saat itu tidak pernah Batu itu dibangun. Itu menyulut kita menjadi apa ya kesal. Padahal beberapa PAD dari Batu ini 40% itu PAD Kabupaten Malang itu berasal dari Batu. Karena Batu adalah sudah daerah pariwisata, itu banyak hotel-hotel yang memberikan sumbangan kepada pajak sangat besar ke Malang. Nah berikutnya setelah permasalahan itu ada lagi permasalahan yang lain seperti masalah air. Air yang ada di Bumiaji itu akan dibawa ke Malang semua. Itu juga memicu persoalan. Nah berikutnya adalah pelayanan. Pada waktu itu memang sudah ada isu bahwa kota Kabupaten Malang itu akan pindah di Panjen. Sehingga kita menghitung kalau memang katakanlah pada waktu itu kita membiarkan atau kita tetap jadi kabupaten, maka biaya untuk ke sana itu besar. Sekarang kan nggak mungkin ketemu kepala dinas satu hari itu selesai, bolak-balik betul nggak bayar memang dari urusan-urusan administrasi itu, tapi ini memicu banyak gejolak-gejolak yang nanti akan muncul karena sangat mahal sekali itu, bisa sampai 1 minggu nggak selesai, tenaganya sudah banyak dikeluarkan, orang tidak bisa mendapat penghasilan dan macam-macam. Nah itu yang mendorong kami untuk lepas dari Kabupaten Malang. Nah pemikiran itulah yang memicu bahwa Batu harus lepas dari Kabupaten Malang karena faktor-faktor yang tadi, satu lingkungan, yang kedua masalah pelayanan. Oke, jadi ternyata itu latar belakangnya kawan-kawan, sobat-sobat ngaji seni rupa DDP. Jadi kota Batu itu didirikan sejak tahun berapa itu? Jadi kota itu? Jadi kota tahun 2002 ya. Jadi artinya kota ini masih relatif baru, tetapi ada background atau cita-cita yang ingin menyelamatkan wilayah ini sebenarnya, karena tadi ada 2 alasan. Yang pertama soal tata kelola lingkungan, ya kan? Ya tentang lingkungan. Terus yang kedua pelayanan. Layanan, karena memang ibu kota Kabupaten Malang itu sekarang kan bergeser dipindah ke Panjen, jadi makin jauh dari kota Batu. Oke, jadi setelah menjadi kota, Dak Slamet, saya ingin komentar Anda. Apakah setelah jadi kota itu sesuai dengan master plan yang dibayangkan dulu seperti sekarang ini? Komentar Anda gimana? Yang dilakukan dari rekomendasi Pokja itu mungkin 30%. Yang 30%? Yang 70% belum. Ya. Terutama terkait misalnya masalah persoalan lingkungan masih tetap menjadi persoalan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dulu punya cita-cita bahwa Batu ini bukan mencontoh Singapura, tetapi kami ingin Batu itu kota bernuansa desa. Artinya ketika Batu bernuansa desa, maka di situ kearifan lokal atau lokal genius atau strategi kebudayaan yang berbasis agraris itu akan tetap menjadi soko guru. Karena perlu diketahui, ketika mulai zaman Belanda sampai hari ini, Batu yang paling dikenal itu adalah satu, darah dingin, yang kedua adalah landscape. Nah di landscape ini memang kita melihat kalau kita mengarah ke utara, Batu di utara bukan tengah, itu banyak di situ sayur mayur, apel dan sebagainya. Ya Batu di tengah ini lebih cenderung kepada pemukiman yang terkait dengan masalah villa-villa atau apa yang didirikan oleh orang Belanda. Ya sebelah selatan itu perkebunan. Di utara Brantas ini ada salah satu mata sumber yang sangat terkenal, namanya Sumber Brantas.
yaitu yang mengaliri Sungai Brantas. Itu sekitar 32 atau berapa, itu dialiri oleh ini sampai di Jawa Timur. Nah, sehingga kami melihat bahwa konsep tentang Batu sebagai agraris, yang kedua konsep Batu sebagai ekokultural dan ekosistem, itu harus dijaga. Nah, ini yang sampai hari ini belum terlaksana. Ya. Dan perlu diketahui bahwa Batu belum punya konsep tentang grand design ke depan. Oh gitu? Belum. Ya, sekarang kita membangun, tapi belum sampai mengarah ke sana. Nah, oleh sebab itu ini jangan-jangan kecenderungan semacam itu ya tidak hanya Batu, hampir semua daerah di Indonesia bangunnya ya cuma apa itu kayak orang renovasi rumah setengah jadi, bongkar lagi, begitu-begitu. Jadi artinya lebih improvisasi daripada konsep kedepannya seperti apa. Oh, jadi Batu belum ada ya seperti itu? Oh, belum. Tapi kemarin itu saya dengan Pak Herawan, Sustio Herawan, itu kawan karib saya, juga kawan karib Anda. Sekarang ini ya, itu beliaunya sekarang di Bapeda, itu kita sedang memulai untuk membuat elemen-elemen yang nanti akan dijadikan grand design. Salah satunya adalah bagaimana bahwa ini sekarang ada kajian akademik yang dilakukan oleh Universitas Kanjuruhan yang multicultural itu dia slogannya itu sekarang sedang melakukan karakteristik kebudayaan masyarakat Batu. Saya walaupun tidak ikut di tim, tapi saya ikut membantu dengan sekuat tenaga saya untuk bagaimana bahwa kita melihat kebudayaan itu seperti apa yang dilakukan oleh Kunchoro Ningrat. Ada 7 elemen, ada macam-macam ya, ada bahasa, ada sistem kemasyarakatan, ada kesenian, ada teknologi, ada bahasa dan lain sebagainya. Itu harus memang diangkat. Karena begini, Batu ini 40% itu daerah yang produktif, 60% itu gunung. Ini sangat berbahaya karena Batu tidak mungkin ada pengembangan. Walaupun toh hari ini kita sedang ada kawan-kawan saudara kita yang ada di Bojon Ngatang Kasempon ingin gabung kita, tapi kita masih belum memungkinkan karena kondisi Batu hari ini masih sangat harus berbenah infrastrukturnya secara lebih mendalam, termasuk konsep dari atau grand design itu yang harus kita siapkan. Nah, dengan demikian nanti diharapkan bahwa dengan adanya kajian dari akademik tentang masalah karakteristik kebudayaan kota masyarakat Kota Batu, itu nanti akan muncul yang namanya perda. Nah, di perda ini nanti akan memberikan satu support. Maka salah satu dari indikator yang kita inginkan itu adalah terbentuknya nanti lembaga adat. Di lembaga adat ini nanti akan muncul kantung-kantung di desa-desa. Nah, sehingga selama ini yang dikhawatirkan tentang persoalan investasi itu kan menurut saya itu sangat berbahaya sekali ketika tidak ada keseimbangan ekonomi. Nah, kalau di desa-desa ini mulai berdaya, itu artinya di sini akan tumbuh keseimbangan sehingga mereka tidak akan mungkin membentur dari investasi yang besar-besar. Memang investasi yang besar-besar di sini menurut saya memang harus perlu dibatasi dan mestinya harus selesai sudah, sehingga memberikan kesempatan bagi masyarakat desa itu untuk beraktualisasi, mengembangkan diri. Nah, dengan cara seperti ini, maka nanti objek wisata itu tidak saja pada objek-objek snob yang sekarang ini muncul, tetapi objek-objek yang berbasis kultural. Sehingga ketika mereka masuk Batu, maka mereka akan bisa melihat potret utuh Batu. Dan itu nanti akan tersebar. Walaupun jalan yang sekarang ada macet itu diperlebar 10 lebarnya itu belum cukup. Kalau tujuannya masih tetap. Nah, pendelegasian ini akan memperkenalkan satu terkait dengan potensi wisata desa. Yang kedua, karakteristik kita itu sebenarnya apa? Karena ada yang bersifat intangible, tapi ada yang tangible. Ini persoalan-persoalan yang perlu diangkat di dalam kasus-kasus di daerah, barangkali mungkin di Indonesia. Batu ini yang menjadi menarik itu, daerah ini berada di tengah-tengah. Nah, objek kota wisata di Batu ini jaraknya dekat, sehingga kalau datang ke Batu ini murah sekali. Tetapi di sini bangunan-bangunan berbasis kultural ini belum atau katakanlah terabaikan atau mereka hidup dengan caranya mereka sendiri. Gitu kira-kira. Iya, memang saya mengamati pertumbuhan daerah di Indonesia itu yang berbasis ekokultural itu sangat jarang, dan memang sudah beberapa daerah yang punya kesadaran itu, misalkan di kawan-kawan di Bali misalkan itu jelas itu. Jadi seluruh infrastruktur, seluruh visi pemerintah daerah itu selalu dikaitkan dengan kebudayaan. Nah, tadi saya mendapat satu kata kunci, yaitu lembaga adat. Saya kira ini menarik ya, karena seringkali ada salah pengertian bahwa namanya membangun itu selalu progresif ke depan.
Sementara hal yang sifatnya norma-norma, identitas, warna lokal itu cenderung tidak diperhatikan. Kalau perlu ditinggal karena dianggap menghambat pembangunan. Padahal itu yang sebenarnya, itu yang justru harus dijadikan dasar, pijakan untuk membangun sebuah daerah. Katakanlah sekarang kita ngomong tentang Batu. Dulu itu tahun 80, saya belum tinggal di Batu. Itu kalau mau ke Batu itu pengennya ngadem. Ya ngadem istilahnya, itu ngadem. Artinya begitu masuk Batu itu dari pendem itu sudah tercos begitu. Nah sekarang itu tranyas. Jadi bukan tercos tapi tranyas. Nah ini artinya ada something wrong, ada sesuatu yang mungkin kurang tepat yang dikaitkan dengan ekokultural, ekosistem yang berbasis pegunungan, yang berbasis desa. Ya itu sebenarnya karakteristik Batu itu bagi saya itu pelan-pelan itu kok terus kemudian menjauhi karakteristik seperti itu. Padahal itu yang sebenarnya bisa dijual secara internasional karena kalau kayak model gini kan di mana-mana sudah banyak. Ya yang wisata-wisata yang sudah ada. Tetapi gini Pak Slamet, ini kan barang sudah terjadi. Ya barang ini kan sudah terjadi. Menurut kajian Anda, karena ini sudah terjadi kan tidak mungkin terus langsung kita bongkar atau kita ini. Jadi sebagai orang yang terus berpikir, terus mengupayakan perbaikan-perbaikan, tapi sekaligus juga ada critical thinking, ada kritik terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan dengan niatnya itu memang untuk menjadikan Kota Batu sesuai dengan grand master atau grand design yang pada awalnya dibayangkan dulu. Nah, apa usulan Anda kalau sudah tahapnya seperti ini, Batu jadi macet, jadi kemeranyas tadi, terus kemudian ya ini kan ada plus minusnya ya, jadi ada plus minusnya. Jadi kira-kira menurut pemikiran Anda apa kira-kira ke depan seharusnya seperti apa? Ya, saya berpikir begini, makanya nanti ke depan Pak Jul ini juga akan minta sebagai pemikir, beliaunya ini juga orang yang sudah ada di Batu, ini sangat kita butuhkan. Memang setelah saya otak-atik di dalam berbagai persoalan, nampaknya memang strategi yang paling jitu untuk saat ini harus terbentuk lembaga adat. Saya ingin menjelaskan tentang lembaga adat ini apa. Selama ini seperti LPMD, LKMD, LMD dan macam-macam itu adalah perangkat teknis, termasuk kepala desa. Tetapi kalau kita misalkan ada persoalan kebudayaan, mau lapor ke siapa? Itu kita tidak punya ruang atau lembaga yang untuk menjadi jujukan. Nah, saya melihat beberapa kasus terakhir-terakhir ini memang yang agak lama itu adalah masalah sumber, itu terkait malah sumber Gemulo, yang kedua ini sumber Kasinan. Saya melihat bahwa sumber ini bukan masalah persoalan air dalam pengertian fisik, tapi ini persoalan ekosistem dan ekokultural. Karena sejak lama saya sudah menangkap beberapa persoalan dengan orang-orang sepuh saya datangi itu, sumber ini yang menguri-uri ini bukan perhutani. Kebetulan ada beberapa itu di pinggir perhutani, tapi orang desa. Perhutani itu hanya utopis, nempel aja, karena dia punya undang-undang di atas. Tetapi yang membangun, menata, mengamankan ini adalah orang desa. Tapi ketika perhutani ini dulu Persero berubah menjadi PT, maka perhutani ini mulai dia bergerak karena itu kalau dulu kan Persero kan separuh dibantu operasional oleh negara. Sekarang ketika PT dia menghidupi dirinya sendiri. Nah di sini mulai terjadi awut-awutan. Termasuk sumber-sumber mulai diganyang begitu dalam tanda petik itu oleh kapital-kapital. Nah ini kalau misalkan saja ini dibiarkan akan menjadi prototip. Kan sudah ada hampir ada 3 contoh. Ini sekarang di dekat Sumber Berantas itu di Coban Talu itu juga mulai dirambah. Ini orang sana sudah gelisah. Nah selama ini orang Batu tidak pernah demo, tetapi ketika sudah terkait dengan air itu maka yang demo bisa puluhan ribu. Ini menjadi luar biasa karena itu hajat mereka, karena mereka hidup pada wilayah agraris. Ini yang perlu dipahami. Yang kedua, sawah, tegalan, terus terasiring apa itu kan karya seniman mbah-mbah kita yang sangat luar biasa. Bahkan kita ini, saya sebagai seorang pelukis juga, saya juga ini ada salah satu contoh itu juga saya mengkompar, merespon itu dari ciptaan beliaunya itu. Makanya oleh sebab itu secara kultural ini kan
harus menjadi superorganik, harus diwariskan sesuatu ini. Lah, dengan demikian, maka saya menangkap bahwa lembaga adat kenapa menjadi penting. Kalau nanti ada permasalahan adat, cukup selesai hanya di desa, tidak sampai ke wali kota, ke DPR, kan tidak penting. Mereka tidak akan mengerti, karena background mereka rata-rata bukan itu. Kalau itu misalkan di desa, katakanlah itu misalkan di sana diputuskan dalam satu konteks lembaga adat atau apa namanya yang terkait dengan kebudayaan, maka akan selesai. Karena mereka akan melihat persoalan ini adalah nafas mereka. Tapi kalau sekarang itu undang-undang atau peraturan lebih tinggi tadi mengintervensi, ini akan terjadi cracking, benturan. Dan itu sudah terjadi berkali-kali. Bisa bayangkan, berapa biaya untuk beli nasi bungkus ketika puluhan ribu orang demo ke wali kota? Berapa itu? Yang kedua, waktu. Itu tidak cukup sehari, dulu seminggu ketika terjadi Gemulo. Terus yang terjadi di Kasinan ada sekitar seminggu juga. Itu ribuan orang. Terus mereka tidak bekerja. Tidak ini akan jadi persoalan. Kita tidak menutup kemungkinan kalau mereka dipicu sedikit aja, itu bisa menimbulkan anarkis. Berapa nanti aset yang akan hancur di Batu ini? Ini pikiran-pikiran di mana bahwa betapa penting dan strategisnya posisi lembaga adat. Karena lembaga adat ini adalah suatu lembaga di mana bahwa mereka menekankan pada hidup yang harmoni. Jadi mereka bersandar pada alam seperti nenek moyang kita yang dinamisme itu. Ini menjadi penting. Nah, ini saya pikir mungkin tidak saja persoalan di Batu, tapi juga akan terjadi di wilayah di Indonesia ini. Makanya saya berpikir kenapa sih kok kalau ekonomi pernah dijadikan panglima, politik pernah, kenapa kebudayaan tidak? Ini pertanyaan-pertanyaan sehingga berpikir saya secara kewilayahan ini menjadi sangat penting bagi perkembangan Batu ke depan. Ya, memang gagasan seperti itu luar biasa ya. Kelihatannya itu terasa romantik. Kenapa? Karena kita berpikirnya itu di lingkungan manusia-manusia pragmatis. Terutama para pemangku kepentingan dan sobat-sobat yang sedang berada di pemerintahan itu seringkali cara berpikirnya itu jangka pendek, bukan jangka panjang, apalagi holistik yang bersifat budaya. Dan sebenarnya di tingkat negara atau Indonesia itu memang seharusnya desain pembangunan itu seluruhnya itu harus dibuat dengan konsep-konsep kultural. Karena Indonesia itu kan multicultural, ya, multikultur. Nah, budaya-budaya ini seringkali dalam tanda kutip di nomor duakan karena kebudayaan itu maksudnya begini ya. Jadi kita berpikir integratif, berpikir holistik kawan-kawan ya. Jadi bukan budaya terus dibayangkan seni, bukan. Itu salah satu aspek aja kesenian itu. Tapi kebudayaan itu ya mikir alamnya, mikir manusianya, mikir semuanya lah. Pokoknya itu dipikir dan itu saling kait-mengait, ya saling menumbuhkan, mengembangkan satu sama lain. Itu namanya berpikir budaya. Nah, Cak Slamet itu berpikirnya seperti itu. Jadi bukan manusia itu dijadikan objek pembangunan, tetapi dijadikan subjek pembangunan bersama alam di mana dia tinggal. Itu harus dijadikan subjek, bukan objek, bukan sesuatu yang dieksploitasi, tetapi justru manusia yang hidup di alam itu dan alam tempat tinggalnya itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Nah, itu harus dipikirkan bersama-sama sehingga pertumbuhan daerah seperti Kota Batu itu memang betul-betul berjalan seiring itu antara manusianya, alamnya itu harus hidup bersama-sama. Termasuk sebenarnya kalau nenek moyang itu kalau kita belajar kepada local wisdom atau kebijakan lokal, ya termasuk unsur Tuhan itu diikut sertakan karena itu. Betul sekali. Karena dia ada Tuhan, ada alam, ada manusia. Teman-teman lain mengatakan itu Triloka, Trihita Karana seperti di Bali. Itu yang menyelamatkan manusia. Karena kalau satu dipenggal, ya misalkan alam tidak dijadikan faktor, tidak dijadikan subjek, hanya manusia saja, atau bahkan Tuhan juga tidak ada di situ. Ya Tuhan dalam arti bukan berarti Tuhan ikut cawe-cawe langsung ikut merumuskan, bukan, tetapi perasaan bersyukur, nikmat, lalu hadir Tuhan itu bersama-sama nilai-nilai kebudayaan itu. Nah, itu yang akan menjaga harmoni dari kehidupan itu. Nah, saya ingin komentar dari Cak Slamet. Jadi memang apa yang Anda upayakan, Anda gagas itu dalam konteks lingkungan
teman-teman yang masih terjebak pola berpikir pragmatis itu atau jangka pendek itu memang rasanya berat ya, rasanya berat. Tetapi bukan berarti tidak bisa diubah ya, karena itu tergantung dari visi pimpinan. Nah, saya sebenarnya ada celah sebenarnya nanti bisa kita usulkan, kita diskusikan dengan kawan-kawan di pemerintahan. Ketika Batumu tiba-tiba saya mendapatkan kabar ada visi yang bernama Desa Berdaya, Kota Berjaya, itu saya kira itu kalau mau dieksplorasi dengan matang dan itu akan diturunkan menjadi satu program-program yang berbasis tadi kebudayaan, itu rasanya konsepnya itu klop itu loh. Karena desa berdaya, oh iya, desa itu berdaya dan itu yang akan menjamin kota berjaya. Nah, pertanyaannya sekarang, desa seperti apa dalam konteks kebudayaan yang nanti akan mensupport kota yang berjaya ini. Nah, ini menurut pandangan Cak Slamet gimana sebagai warga Batu yang selalu gelisah? Ya. Gimana, Cak? Ya, tadi itu saya mencoba untuk membagi 3 blok. Yang di tengah itu Kecamatan Batu itu berisikan tempat peristirahatan, ya. Yang di sebelah utara itu adalah agraris yang berbasis sayur, mayur, apel, ya. Dan di sana perkebunan. Tapi melihat perkembangan kota terakhir ini, kayaknya perkembangan kota itu mengarah ke selatan. Karena memang ke selatan itu memang tidak terlalu Nah, di dalam hal seperti ini, maka saya pikir memang Batu ini kan adalah daerah yang sangat terbuka sejak awal karena daerah pariwisata. Kita tidak bisa membendung apakah orang migrasi ke tempat kita itu boleh apa tidak, itu tidak bisa kita bendung dengan cara seperti itu. Tetapi kalau kita mau kembali kepada persoalan kekuatan atau visi dari desa, saya bisa membayangkan begini, setiap dusun dengan dusun satu dengan yang lain itu memiliki diferensiasi, keunikan-keunikan yang bisa kita tumbuhkan. Apakah itu terkait dengan pola pengembangan agraris, misalkan contoh daerah Sumberjo itu kebetulan dekat tempat teman kita namanya Pak Irawan itu sayur mayur. Maka di dalam satu konteks ini, apakah sayur mayur ini ada terkait dengan masalah proses kesenian, proses kebudayaan? Itu saya pikir nanti pendekatannya bisa kepada legendanya atau mitologinya. Lah, ini memang menjadi menarik. Lah, ini nanti akan diangkat menjadi subjek mater terhadap strategi-strategi dari pariwisata yang berbasis kultural. Nah, kemarin itu saya sempat ketemu dengan beberapa teman. Ini mungkin tidak akan lama lagi, Batu akan ada kereta gantung. Itu sudah didesain. Nah, dalam desain ini saya melihat memang titik yang paling mudah-mudahan ini tidak berubah. Yang pertama itu adalah Jatim Park 4 itu di Nupak itu satu di situ. Yang kedua itu di Jatim Park 1, yang satunya lagi di Toyomerto. Nah, terus sudah itu putus. Setelah itu geser lagi ke yang atas. Itu ada di Selekta, Tulungrejo, sama mana satunya lagi. Saya kemarin sempat memberikan kritik. Seperti Jatim Park itu kan sudah kaya raya. Kalau itu memang masih mungkin, apakah tidak bisa bahwa itu akan didirikan di lokasi misalnya tanah bengkok desa. Karena itu supaya menimbulkan pusat ekonomi baru. Nah, ini kan sangat menarik. Nah, sehingga kita bisa memberikan satu bentuk support bahwa apa yang produk yang ada di sana itu bisa di-upload di situ. Nah, tapi ternyata rupanya ini saya tidak tahu ya, ini di latar belakang itu mungkin ada something gitu, saya tidak bisa jelaskan di sini. Nah, yang di Toyomerto ini itu di dekat Gunung Bokong atau Yomerto itu, di dekat Gunung Bokong. Itu di sana memang ada satu lokasi sekitar 3,5 hektar. Itu nanti akan didirikan tower. Tower itu nanti di sana ada mungkin yang dipakai itu paling setengah hektar lah untuk towernya sama peralatannya itu. Yang sisanya akan diserahkan di desa. Dan kemarin sempat ketemu. Nah, tetapi dari desa Pesanggeran ini dia ingin punya koneksi dengan Sumberjo dan Sidomulyo. Itu satunya basis kembang, satunya basis sayur, satunya ini adalah pegunungan. Nah, ini memang mau diketemukan. Kemarin sudah mulai ada pembicaraan yang cukup serius. Nah, plotting semacam ini seperti saya bayangkan, nanti desanya akan